akarnya tidak terikut ya teman-teman, nanti jadi mulsa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Idafa SF. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan jalan rezekinya, amin. Alhamdulillah, tanaman seledri yang saya pindah tanam hampir 4 harian ya, ini masih segar ya teman-teman. Ini saya beli di tempat penjual bunga, kebetulan pas ada ya. Sepertinya sehat, tidak ada kutu-kutuan dan juga tidak ada daun yang rusak terkena hama. Nah, ini sengaja saya tanam, ini rumput ya teman-teman, rumput bawaan dari polybag tanaman seledrinya. Ada yang tahu nggak teman-teman ini rumput apa? Ini nanti saya mau nyari rumput ini untuk ditanam juga di pot yang lain ya. Nah teman-teman, saya sengaja menanam rumput ini. Ini belajar dari Bunda Anissa Ahmad ya. Jadi beliau mempertahankan rumput ini untuk digunakan sebagai mulsa jika banyak ya. Dan beberapa tanaman yang di pot beliau juga ada rumput ini. Menurut beliau ini bisa berfungsi untuk mengusir atau menghindari beberapa hama atau penyakit yang ada pada tanaman. Jadi saya akan mengikuti beliau untuk mencari rumput ini. Oke, ikuti kegiatan saya untuk mencari rumput ini ya. Namanya ini rumput apa coba teman-teman? Kalau orang Jawa yang biasa nyari rumput buat pakan ternak pasti tahu ya. Atau yang biasa berkebun, bertani di kebun atau di sawah pasti tahu ini rumput apa ya teman-teman. Ini masih kecil, nanti saya cari yang besar untuk dijadikan mulsa daunnya, dan pokok pohonnya atau akarnya akan saya tanam. Oke teman-teman, kita cari rumputnya ya. Di sekitar rumah saya ada beberapa rumput itu, tapi tidak terlalu banyak ya. Ini ada ya teman-teman. Nyabutnya susah. Rumput ini memang susah dicabut teman-teman. Akarnya tidak terikut ya teman-teman, nanti jadi mulsa saja. Ini ada yang menyebut rumput belulang, kalau Bunda Anissa namanya rumput jampang ya. Nih, sebenarnya ini herbal juga teman-teman, biasa dipakai untuk herbal, tapi ya kalau untuk herbal silahkan dicari referensinya sendiri ya. Kalau herbal itu agak susah, tidak sembarangan pemakaiannya, maksudnya lumayan ya, gede-gede banget. Pasti teman-teman juga ada yang nanya, penasaran maksudnya, bukan bertanya.
rumput kok ditanam ya. Ini saya juga lagi nyoba ya teman-teman. Lumayan susah untuk dicabut ini. Ya lumayan ya, ada akarnya. Jadi sambil bersihin rumput jadinya di tempat tetangga. Lumayan banyak juga ya teman-teman. Ini karena tanahnya agak berpasir jadi lumayan bisa ditarik. Tapi lumayan berat juga sih. Nah lumayan ya teman-teman, saya bawa pulang dulu. Ini saya pisah-pisah dulu daun sama akarnya ya. Nah ini akar dan daunnya sudah saya pisah ya teman-teman. Daunnya ini ada beberapa karena kebanyakan kalau ditanam semua. Saya potong-potong buat mulsa. Nah yang ini akan saya tanam nanti kalau kebanyakan ya buat mulsa juga. Saya tanam di pot. Ini perlu nggak ya? Tapi ini ada rumputnya juga, tapi rumput apa ini? Rumput jampang juga. Dicabut ya. Bener ini rumput jampang ya. Baby jampang. Diganti yang udah agak besar. Kalau pada akhirnya nanti dia mengganggu tanaman utamanya ya tinggal dicabut dijadikan mulsa. Jadi tidak terlalu pusing ya kalau saya. Dibikin gampang saja ya teman-teman. Tanaman cabai ada yang matang satu, saya taruh di pojok saja. Nanti kalau dia sudah tumbuh banyak daunnya tinggal dipotong buat dijadikan mulsa. Sisakan satu saja biar berkembang lagi. Itu rencana saya seperti itu ya teman-teman. Ini bayi-bayi bayam merahnya alhamdulillah sudah tumbuh. Memang setiap pot saya sebarin biji bayam merah ya teman-teman, jadi banyak anak-anak bayam merah. Nih bagus ya teman-teman pertumbuhannya. Cabai yang dulu imut-imut itu sekarang sudah besar dan ini malah sudah ada calon bunga. Ini ada calon bunganya tuh, kelihatan kan teman-teman? Alhamdulillah sudah besar. Baik-baik ya, tumbuh di sini nanti berteman dengan cabai dan bayam. Jadi banyak temannya dalam satu pot. Antisipasinya ya pupuknya harus kuat ya teman-teman biar tidak berebut makanan. Pupuk apa yang saya pakai? Pupuknya gampang. Air cucian beras yang sudah difermentasi. Nggak beli. Pokoknya kalau saya itu yang gratis-gratis ya teman-teman, nggak usah beli. Apa yang dipunya dipakai, gitu aja ya. Terong bulat, udah ada terongnya.
nggak kelihatan nanamnya ya. Nih saya taruh pojokan biar berteman dengan tanaman yang ada di pot. Ini juga ada tomat. Selain rumput jampang saya cabut ya teman-teman. Ini kemarin saya marut timun dan ini sisa perasannya jadi kering seperti ini ya. Buat mulsa tapi malah kering seperti ini. Nggak apa-apa sih, nanti busuk juga. Ini adalah bayam, bukan, cecenet. Udah kebanyakan cecenetnya. Dia gedenya cepet banget soalnya. Cabut saja. Nah ini ada cabai sama singkong jadi satu. Taruh sini, kelihatan nggak? Tuh, nyempil. Ini batang pisang saya taruh buat pupuk ya. Ini masih inget kan teman-teman, kalau yang dulu pernah ngikutin tanaman cabai ini, alhamdulillah masih bertahan. Tapi belum ada setahun sih. Yang lain sudah pada habis. Bayam Brasil saya ternyata entahlah. Yang lain tuh pada gampang nanam bayam Brasil. Saya kok kurang berhasil. Setiap tumbuh dia itu dimakan, nggak tahu itu dimakan apa teman-teman. Bukan belalang ternyata. Kalau dulu memang ada belalang. Nah kesini belalangnya sudah hilang. Tapi ternyata masih ada lagi yang makan. Kalau belalang kan makan di pinggir, habis gitu. Nah ini di tengah-tengah pada bolong. Nggak tahu yang makan binatang apa. Sudah tinggi kemarin, hancur lagi. Jadi saya belum bisa panen bayam Brasil. Pot bayam Brasilnya masih beberapa yang belum saya tanami. Jadi bolak-balik nggak apa-apa ya teman-teman. Tuh, saya tuh punya berapa bayam Brasil ya? 1, 2, 3, 4. Tuh yang 2 ada di sana. Tuh sekalian biar gampang. Nah, tanam di sini nih. Nih tanaman terong ungunya juga sudah membesar daunnya, alhamdulillah. Dan tanaman bayamnya juga sudah banyak yang tumbuh ya teman-teman. Satu pot bermacam-macam tanaman. Satu pot cukup satu saja ya. Ini udah tua banget. Nah ini tumbuh apa ya, kunyit sepertinya ya.
Sisanya saya taruh buat mulsa, kebanyakan teman-teman. Buat mulsa apa ya? Soalnya kalau sembarangan naruhnya bayam merahnya ketutupan teman-teman. Sudah ada baby bayam merah. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen di channel Idava SF. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Tetap semangat menanam agar kita bisa menyumbang oksigen untuk bumi kita tercinta. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.